Pada akhir tahun 1998, ketika Indonesia sedang dilanda krisis dan Jakarta dipenuhi ketakutan, beberapa pria kaya ditemukan meninggal dalam keadaan yang hampir sama. Tidak ada luka, tidak ada keributan, tidak ada saksi yang benar-benar melihat pelakunya. Hanya ada 2 gelas minuman, beberapa barang berharga yang menghilang, dan aroma bunga melati yang tertinggal di kamar. Polisi mengira semua itu hanyalah kecelakaan. Namun, Komisaris Budi Santoso segera menyadari sesuatu yang mengerikan. Para korban bukan dipilih secara acak. Mereka adalah pengusaha, pejabat, dan orang-orang berkuasa yang selama bertahun-tahun menghancurkan kehidupan orang kecil tanpa pernah tersentuh hukum. Di balik kematian mereka berdiri seorang perempuan muda bernama Ratri Wibisono. Ia datang dari sebuah kampung pertambangan di Kalimantan untuk mencari kakaknya yang menghilang di Jakarta. Tetapi yang ia temukan justru jaringan gelap yang dilindungi oleh uang, kekuasaan, dan seragam kepolisian. Sejak malam itu, Ratri berhenti meminta keadilan. Ia mulai menciptakan keadilannya sendiri. Namun ketika nama terakhir dalam daftar buruannya ternyata adalah seorang perwira tinggi polisi, Ratri harus memilih. Menuntaskan balas dendamnya, atau membongkar rahasia yang dapat mengguncang seluruh negeri. Jakarta, Desember 1998. Hujan turun sejak lewat tengah malam, membasahi jalan-jalan ibu kota yang belum sembuh dari luka kerusuhan Mei. Di beberapa sudut kota, dinding toko masih menyisakan bekas jelaga. Papan-papan kayu menutup jendela yang pecah. Poster bertuliskan reformasi menempel miring pada tiang listrik, sebagian sudah luntur oleh air dan debu knalpot. Namun di kawasan Menteng, malam tampak berbeda. Di balik pagar tinggi dan pohon-pohon tua yang rimbun, rumah-rumah besar tetap menyala dengan lampu kristal. Mobil sedan buatan Eropa berhenti di bawah kanopi, menurunkan tamu-tamu berpakaian mahal. Mereka berbicara pelan tentang nilai rupiah yang jatuh, perusahaan yang terancam bangkrut, dan cara membeli aset milik orang lain dengan harga separuh. Krisis bagi sebagian orang adalah malapetaka. Bagi sebagian yang lain, krisis adalah meja makan yang baru saja disajikan. Pagi itu, sekitar pukul 7:30, telepon di kantor kepolisian berbunyi. Seorang pembantu rumah tangga bernama Minah berbicara dengan suara gemetar. Ia mengatakan majikannya, Hendra Saliman, tidak bangun sejak malam sebelumnya. Ketika ia membuka pintu kamar, lelaki itu sudah tidak bergerak. Komisaris Budi Santoso tiba hampir 1 jam kemudian bersama 2 penyidik dan seorang petugas identifikasi. Rumah itu milik keluarga yang terlalu kaya untuk menerima pertanyaan dengan sabar. Di ruang tamu, istri Hendra duduk kaku dengan kebaya krem yang belum sempat dirapikan. Namanya Lestari, wajahnya pucat, tetapi sorot matanya lebih banyak memancarkan marah daripada sedih. "Suami saya punya banyak urusan," katanya. "Saya tidak ingin nama keluarga kami dijadikan tontonan." Budi tidak menjawab. Ia telah bekerja hampir 20 tahun dan tahu bahwa orang kaya selalu lebih takut pada berita buruk daripada kematian itu sendiri. Hendra Saliman ditemukan di kamar utama lantai 2. Ia berbaring telentang di atas ranjang lebar, masih mengenakan kemeja sutra berwarna abu-abu. Sepasang sandal kulit tergeletak di sisi tempat tidur. Di meja kecil terdapat 2 gelas sampanye, semangkuk kecil kacang mete, sepiring irisan pepaya yang mulai mengering, dan sebotol minuman impor yang tinggal separuh. Tidak ada barang pecah, tidak ada kursi terguling, tidak ada tanda bahwa seseorang berusaha melawan. Budi mendekati tubuh itu perlahan. Wajah Hendra tampak tenang, seolah ia hanya tertidur setelah makan terlalu banyak. Tetapi di bawah kuku jari telunjuknya terdapat bercak kemerahan kecil. Di sudut bibirnya, kulit terlihat sedikit membiru. "Dokter keluarga bilang beliau punya masalah jantung," kata Lestari dari ambang pintu. "Mungkin serangan jantung." "Mungkin," jawab Budi.
Pandangan Budi jatuh pada pergelangan tangan korban. Ada bekas pucat berbentuk lingkaran, tanda bahwa sebuah jam berat biasanya dikenakan di sana. Jamnya di mana? Lestari terdiam sesaat. Jam emas, hadiah dari seorang menteri, hilang. Dompet kulit Hendra juga tidak ditemukan. Sebuah cincin batu giok yang menurut istrinya selalu dipakai lenyap dari jari manisnya. Anehnya, laci berisi perhiasan lain tidak disentuh. Uang tunai yang tersimpan di lemari kerja juga masih utuh. Pencuri yang masuk ke rumah sebesar itu biasanya tidak memilih 3 benda, lalu pergi tanpa menyentuh barang lain. Budi meminta seluruh penghuni rumah diperiksa keterangannya. Minah mengatakan Hendra pulang sekitar pukul 11 malam. Ia tidak datang seorang diri. "Ada perempuan, Pak," kata Minah sambil meremas ujung celemeknya. "Masih muda, pakai gaun gelap dan selendang. Wajahnya tidak kelihatan jelas." "Masuk lewat pintu depan." Minah menggeleng. Pak Hendra menyuruh satpam membuka pintu samping. Katanya tamu pribadi. Satpam bernama Kosim membenarkan cerita itu. Menurutnya, perempuan tersebut tidak banyak bicara. Ia hanya menunduk dan mengikuti Hendra melewati taman belakang. Sekitar pukul 3 pagi, Kosim tertidur di pos. Ketika terbangun, pintu samping sudah tidak terkunci. "Bapak melihat perempuan itu pergi?" "Tidak, Pak." "Namanya?" Kosim menarik napas. Pak Hendra memanggilnya Melati. Nama yang terlalu umum untuk sebuah kota dengan jutaan penghuni. Hasil pemeriksaan awal tidak memberikan kepastian. Dokter forensik menyatakan Hendra mungkin meninggal karena gangguan jantung, tetapi meminta waktu untuk meneliti kandungan darahnya. Budi tetap memerintahkan petugas mengambil sidik jari dari gelas, gagang pintu, dan botol. Hampir semuanya bersih, seolah seseorang telah menyeka permukaan dengan teliti. Di meja rias, petugas menemukan sehelai serat kain berwarna hitam. Bukan rambut, bukan pula bagian dari pakaian korban. Hanya benang tipis yang mungkin berasal dari selendang. Atasan Budi datang menjelang siang. Komisaris Besar Surya Wirata memasuki rumah tanpa melepas kacamata hitamnya. Tubuhnya tinggi dan langkahnya tegap. Ia berbicara singkat dengan Lestari, lalu memanggil Budi ke sudut ruang kerja. "Keluarga ini punya hubungan kemana-mana," katanya. "Jangan membuat perkara sederhana menjadi pertunjukan. Belum tentu sederhana. Lelaki sakit jantung, minum terlalu banyak, membawa perempuan malam-malam, pagi-pagi mati dan kehilangan parang. Kita semua tahu jenis kasus seperti ini." Budi menatapnya. "Saya ingin menunggu laporan forensik." Surya menghela napas seolah menghadapi anak kecil yang keras kepala. "Tunggu, tapi jangan menggali lebih jauh daripada yang perlu." Kalimat itu justru membuat Budi ingin menggali lebih dalam. 2 hari kemudian, laporan forensik tiba. Di dalam darah Hendra ditemukan jejak obat penenang dalam kadar rendah, terlalu kecil untuk membunuh orang sehat. Namun, obat itu bercampur dengan alkohol dan obat jantung yang rutin dikonsumsi korban. Kombinasi tersebut dapat menurunkan tekanan darah secara tiba-tiba, memicu gangguan irama jantung, lalu menyebabkan kematian tanpa kejang dan tanpa teriakan. Dokter forensik menjelaskan bahwa hasil seperti itu mungkin saja kebetulan. Namun, agar menjadi kebetulan, seseorang harus tahu bahwa Hendra minum obat tertentu, terbiasa mengonsumsi alkohol, dan memiliki kelemahan jantung yang tidak diketahui banyak orang. "Dia mungkin memberitahu perempuan itu sendiri," kata dokter. Budi menutup map perlahan. Orang seperti Hendra sering menganggap pengakuan tentang penyakit sebagai tanda keakraban. Setelah beberapa gelas, ia mungkin membual bahwa tubuhnya masih kuat meski dokter melarangnya minum. Perempuan yang sabar mendengarkan dapat memperoleh semua informasi yang dibutuhkan. Budi memeriksa laporan kematian serupa selama 2 tahun terakhir. Ia mengunjungi ruang arsip yang berbau lembab dan kertas tua. Berjam-jam ia membalik map perkara yang dianggap selesai. Pengusaha meninggal di hotel.
pejabat pensiunan ditemukan tak bernyawa di villa. Pemilik klub malam tewas setelah bersama perempuan tidak dikenal. Sebagian hanya kebetulan, sebagian terlalu berbeda. Tetapi 3 perkara menarik perhatiannya. Korban pertama adalah pengusaha kayu di Surabaya. Korban kedua, seorang perantara proyek pemerintah di Bandung. Korban ketiga, pemilik tempat hiburan di Jakarta Utara. Semuanya meninggal tanpa tanda kekerasan, dan masing-masing terakhir terlihat bersama perempuan muda yang identitasnya tidak pernah jelas. Namun ketika Budi memeriksa lebih teliti, hanya satu perkara yang benar-benar memiliki kemiripan kuat. Kematian pemilik tempat hiburan di Jakarta Utara. 2 perkara lain ternyata memiliki penjelasan berbeda dan tidak pernah bisa dihubungkan secara meyakinkan. Dalam laporan Jakarta Utara, seorang pelayan hotel mengingat aroma melati pada syal perempuan yang menemani korban. Budi menatap nama yang dituliskan Kosim dalam berita acara. Melati. Ia tahu itu belum cukup untuk membuktikan adanya rangkaian pembunuhan. Melati adalah nama bunga, nama perempuan, sekaligus nama panggilan yang mudah dipilih siapa saja. Namun, nalurinya mengatakan bahwa setidaknya 1 kematian lama mungkin terhubung dengan perempuan yang mendatangi Hendra. Seseorang yang tidak sekedar mengambil uang, seseorang yang memilih. Pada malam yang sama, jauh dari Menteng, seorang perempuan muda turun dari metro mini di daerah Rawamangun. Hujan telah berubah menjadi gerimis. Ia berjalan melewati warung nasi goreng, tukang rokok yang hampir menutup kios, dan anak-anak yang masih bermain kelereng di gang sempit. Ia mengenakan blus biasa, rok panjang, dan sandal murah. Tidak ada gaun gelap, tidak ada selendang sutra, tidak ada parfum mahal. Di tangannya hanya ada kantong plastik berisi beras, minyak goreng, obat batuk, dan 2 bungkus mie instan. Pemilik rumah petak menyapanya dari depan televisi. "Pulang malam, Ratih?" Perempuan itu tersenyum kecil. "Tadi ada tambahan pekerjaan, Bu." Nama itu bukan namanya. Di kamar sempit yang ia sewa, perempuan tersebut mengunci pintu, menutup tirai, lalu mengeluarkan sebuah jam emas dari dasar tas. Ia meletakkannya di samping sebuah cincin batu giok dan dompet kulit yang sudah kosong. Di bawah kasur terdapat kotak kaleng bekas biskuit. Di dalamnya tersimpan potongan surat kabar, kwitansi lama, foto buram, dan daftar nama yang ditulis dengan huruf kecil serta rapi. Hendra Saliman adalah salah satu nama di sana. Perempuan itu mengambil pensil dan menarik garis di atasnya. Nama aslinya adalah Ratri Wibisono. Ia berusia 24 tahun dan kematian Hendra bukanlah kelanjutan dari serangkaian kejahatan yang sudah lama berlangsung. Hendra adalah orang pertama yang sengaja ia pilih sebagai awal dari sesuatu yang telah ia rencanakan selama bertahun-tahun. Ratri Wibisono lahir di sebuah kampung kecil di pinggir wilayah pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan. Kampung itu tidak tercantum dalam peta wisata, tidak memiliki jalan beraspal yang layak, dan baru mendapat listrik beberapa jam setiap malam setelah ia berusia 12 tahun. Rumah keluarganya berdiri di atas tanah merah yang berubah menjadi lumpur setiap kali hujan. Dindingnya dari papan ulin yang mulai renggang, atapnya seng, dan dapurnya selalu berbau asap kayu, ikan asin, serta daun singkong rebus. Ayah Ratri bernama Wibowo. Ia bekerja sebagai pengawas lapangan untuk perusahaan tambang yang dimiliki kelompok usaha dari Jakarta. Upahnya tidak besar, tetapi ia dikenal jujur. Setiap pulang kerja, ia membawa debu hitam di rambut dan lipatan bajunya. Ibunya sering mengomel karena lantai rumah baru saja dipel, tetapi tetap menyambutnya dengan teh manis panas dan pisang goreng. Ratri memiliki seorang kakak perempuan bernama Sekar. Sekar 6 tahun lebih tua, berwajah lembut dan pandai bernyanyi. Ketika kampung mengadakan perayaan 17 Agustus, Sekar biasanya diminta menyanyikan lagu nasional di panggung bambu. Ia ingin menjadi guru. Kadang-kadang saat malam tiba dan suara genset berhenti, ia mengajari Ratri membaca menggunakan koran bekas pembungkus barang dari pasar.
Hidup mereka tidak mudah, tetapi masih memiliki bentuk yang dapat dikenali. Pagi untuk bekerja, sore untuk mandi di sumur, malam untuk makan bersama, Lebaran untuk pulang ke rumah nenek, musim hujan untuk menambal atap. Semua itu berubah pada tahun 1991. Sebuah longsor terjadi di salah satu lubang tambang. Hujan turun 3 hari berturut-turut, tetapi perusahaan tetap memaksa pekerja masuk. Dinding tanah runtuh menjelang siang. Belasan pekerja tertimbun. Perusahaan menyatakan hanya 5 orang meninggal. Warga kampung tahu jumlah sebenarnya lebih banyak. Wibowo termasuk orang yang tidak pernah pulang. Jenazahnya ditemukan 3 hari kemudian. Perusahaan mengirimkan peti tertutup dan 2 pegawai yang membawa amplop santunan. Mereka meminta keluarga menandatangani surat bahwa kematian terjadi akibat bencana alam. Sekar menolak. Ia telah menemukan catatan ayahnya yang menunjukkan bahwa pengawas lapangan berkali-kali memperingatkan bahaya longsor. Catatan itu menyebut alat pengukur tidak berfungsi dan saluran pembuangan air sengaja tidak diperbaiki untuk menghemat biaya. Perwakilan perusahaan bernama Arman Darmaji datang ke kampung seminggu setelah pemakaman. Ia mengenakan sepatu kulit yang tidak cocok dengan jalan berlumpur, kemeja putih, dan jam berkilau. Ia berbicara dengan nada lembut, menawarkan bantuan, bahkan berjanji membantu Sekar mendapatkan pekerjaan di Jakarta. "Anak seperti kamu sayang kalau hanya tinggal di sini," katanya. "Kamu bisa bekerja di kantor. Gajinya cukup untuk membiayai sekolah adikmu." Ibu mereka percaya. Sekar tidak sepenuhnya percaya. Tetapi keluarga itu terlilit utang. Sawah kecil milik nenek telah digadaikan. Ratri masih harus sekolah. Maka Sekar ikut Arman ke Jakarta dengan 1 koper pakaian dan selembar alamat. Selama 2 bulan pertama, surat-surat datang. Sekar menulis bahwa ia tinggal di rumah bersama beberapa perempuan lain. Ia bekerja sebagai pelayan di tempat makan milik kenalan Arman. Ia mengatakan Jakarta sangat ramai dan membuatnya sulit tidur. Pada surat ketiga, tulisannya berubah pendek dan kaku. Ia meminta ibu tidak datang mencarinya. Setelah itu, tidak ada surat lagi. Ibu Ratri mengirim telegram ke alamat yang diberikan Arman. Tidak ada jawaban. Mereka menghubungi kantor perusahaan tambang. Seorang pegawai mengatakan Arman sudah tidak bekerja di sana. 2 tahun kemudian, kesehatan Ibu Ratri memburuk. Ia sering batuk dan tidak sanggup lagi berjualan kue di pasar. Ratri yang baru berusia 19 tahun memutuskan pergi ke Jakarta. Ia membawa foto Sekar, alamat lama, dan sedikit uang hasil menjual gelang peninggalan ayah. Perjalanan dengan kapal terasa panjang. Ratri berdiri di geladak, memandang laut yang seperti tidak memiliki ujung. Di sekelilingnya, orang-orang merokok, tidur di atas tikar, dan menjaga tas mereka dengan kaki. Seorang ibu menawarkan nasi bungkus. Seorang pemuda bercerita bahwa di Jakarta, siapapun bisa menjadi kaya jika bekerja keras. Ratri tidak mempercayainya, namun ia tetap mendengarkan. Jakarta menyambutnya dengan udara panas, asap kendaraan, terminal yang gaduh, dan orang-orang yang bergerak seolah dikejar sesuatu. Ia menemukan alamat yang pernah ditulis Sekar, tetapi bangunannya sudah berubah menjadi gudang. Tetangga lama hanya ingat rumah itu pernah dipakai menampung perempuan muda dari daerah. "Sering dijemput mobil malam-malam," kata seorang pedagang, "lalu tiba-tiba kosong." Ratri melapor ke kantor polisi. Petugas yang menerima keterangannya terlihat bosan. Ia bertanya, apakah Sekar mungkin pergi bersama lelaki, menikah, atau sengaja memutus hubungan dengan keluarga. "Dia bukan seperti itu," kata Ratri. Petugas mengangkat bahu. Semua keluarga bilang begitu. Ratri mulai bekerja di warung makan dekat Pasar Senen. Ia mencuci piring, mengepel lantai, dan tidur di ruang penyimpanan bersama 2 pekerja lain. Pada malam hari, ia mencari Sekar. Ia mendatangi terminal, rumah singgah, tempat karaoke murah,
dan hotel-hotel kecil yang disebut orang. Beberapa kali ia ditipu. Pernah seorang lelaki mengaku mengetahui keberadaan Sekar, lalu membawa Ratri ke sebuah rumah kosong. Ia selamat karena berteriak dan melempar botol kaca. Sejak saat itu, ia belajar menyimpan pisau kecil di lipatan tas dan tidak mempercayai siapapun hanya karena berbicara lembut. Jejak pertama muncul dari seorang perempuan bernama Murni, mantan pekerja tempat hiburan di Jakarta Utara. Murni mengenali foto Sekar. Namanya di sana bukan Sekar, katanya. Mereka memanggilnya Siska. Ratri duduk diam, jantungnya berdetak keras. Murni menjelaskan bahwa Sekar pernah ditempatkan di sebuah wisma yang menerima tamu pengusaha dan pejabat. Perempuan-perempuan di sana disebut pramuria, tetapi pekerjaan mereka lebih rumit daripada sekedar menuangkan minuman. Mereka harus menemani tamu, mendengarkan, tersenyum, dan tidak bertanya. Sekar sering menolak. Ia juga pernah mencoba membantu seorang gadis yang masih sangat muda melarikan diri. Setelah itu, pengelola wisma menghukumnya. Beberapa minggu kemudian, Sekar dipindahkan. Kemana? Murni menatap meja. Saya tidak tahu. Orang yang mengurusnya bernama Arman. Nama itu seperti batu yang jatuh ke dasar sumur. Ratri bekerja semakin dekat dengan dunia yang pernah menelan kakaknya. Ia meninggalkan warung dan menjadi pelayan di rumah makan malam. Kemudian, ia bekerja di sebuah lounge hotel, mengantar minuman ke ruangan pribadi. Ia memotong rambut, belajar memakai riasan tipis, dan mengamati bagaimana perempuan lain berbicara kepada pelanggan kaya. Pria-pria itu mudah ditebak. Mereka suka dipuji. Mereka suka merasa ditakuti. Mereka suka bercerita tentang uang, jabatan, simpanan, dan orang-orang yang telah mereka hancurkan. Setelah beberapa gelas, mereka menceritakan penyakit, kebiasaan, ketakutan, serta rahasia yang tidak pernah mereka sampaikan kepada istri. Ratri mulai menggunakan nama berbeda. Maya untuk seorang pedagang mobil, Melati untuk seorang pejabat daerah, Dina untuk seorang pengusaha ekspor. Ia tidak selalu menemani mereka sampai pagi. Kadang-kadang ia hanya duduk, mendengarkan, dan menyimpan informasi. Ia mencatat nama perusahaan, alamat, nomor kendaraan, serta hubungan antara satu lelaki dan lelaki lain. Uang yang ia peroleh dikirim kepada ibunya melalui wesel. Sisanya digunakan untuk mencari Sekar. Pada 1996, Ratri menemukan nama Hendra Saliman dalam salinan laporan tambang milik ayahnya. Hendra adalah salah satu direktur kelompok usaha yang memutuskan menutup penyelidikan longsor. Tanda tangannya ada pada surat penghentian pembayaran santunan tambahan. Beberapa tahun kemudian, ia membeli perusahaan tekstil dan pindah ke kawasan elit Jakarta. Ratri tidak langsung bertindak. Ia mengikuti Hendra selama berbulan-bulan. Ia mempelajari tempat makan kesukaannya, mengetahui bahwa ia menyukai sate kambing meski dokter melarangnya, dan mendengar dari seorang pramuria bahwa Hendra memiliki kelainan jantung. Ia juga mengetahui Hendra sering membawa perempuan ke rumah saat istrinya berada di luar kota. Ratri tidak menganggap dirinya sebagai hakim. Ia tidak menyebut rencananya keadilan. Ia hanya merasa ada utang yang tidak pernah dibayar. Ketika akhirnya ia bertemu Hendra di sebuah restoran hotel, lelaki itu bahkan tidak mengingat nama Wibowo. Ia hanya tertawa saat Ratri menyebut Kalimantan. Tambang itu seperti sumur, katanya. Kalau satu pekerja hilang, besok ada 10 orang mengantri menggantikannya. Kalimat itu menghapus keraguan terakhir Ratri. Malam kematian Hendra, ia tidak gemetar. Ia tersenyum, menuangkan minuman, dan mendengarkan lelaki itu membual tentang bagaimana krisis membuatnya semakin kaya. Ketika Hendra mulai kehilangan kesadaran, ia sempat memandang Ratri dengan bingung. "Kamu siapa?" Ratri berdiri di sisi ranjang, anak salah satu orang yang tidak pernah Bapak ingat. Hendra mungkin mendengar, mungkin tidak. Setelah itu, Ratri mengambil jam, cincin, dan dompetnya.
Bukan karena ia membutuhkan benda-benda tersebut, melainkan karena ia ingin ada bagian dari kehidupan Hendra yang hilang bersama dirinya. Uang di dalam dompet dibagi ke beberapa amplop. 1 dikirim kepada keluarga korban longsor, 1 untuk pengobatan ibunya, 1 lagi disimpan untuk mencari Sekar. Ia mengira setelah Hendra mati, kemarahan dalam dirinya akan mereda. Namun kemarahan itu tidak hilang. Ia justru merasa pintu yang selama ini tertutup telah terbuka. Di balik pintu itu terdapat banyak nama. Pada awal 1999, Jakarta mulai berubah warna. Mahasiswa masih turun ke jalan. Surat kabar penuh dengan berita tentang pemerintahan baru, penyelidikan kekayaan pejabat lama, kerusuhan di berbagai daerah, dan janji bahwa negara akan menjadi lebih terbuka. Di warung kopi, orang-orang membicarakan politik dengan suara yang dulu hanya berani digunakan di dalam rumah. Namun bagi warga yang tinggal di bantaran kali atau gang sempit, reformasi belum mengubah harga beras. Minyak tanah tetap sulit, pekerjaan tetap langka. Preman masih meminta uang keamanan. Polisi masih bisa menutup perkara jika menerima amplop yang cukup tebal. Ratri melihat perubahan itu seperti melihat langit cerah dari balik jeruji. Kata-kata baru muncul di mana-mana. Demokrasi, transparansi, kebebasan pers. Tetapi orang-orang yang menghancurkan keluarganya masih makan di restoran mahal, duduk di kursi empuk, dan menyebut diri mereka pendukung perubahan. Nama kedua yang ia coret dari catatannya adalah Rudi Hartono. Rudi bukan bagian langsung dari kecelakaan tambang. Ia adalah pengembang properti yang bekerja sama dengan Hendra dan beberapa pejabat lama. Perusahaannya mengambil alih tanah di Jakarta Utara untuk membangun kawasan pergudangan. Ratusan keluarga diusir dengan surat yang tidak mereka pahami. Rumah-rumah dibongkar sebelum fajar. Seorang lelaki tua meninggal karena tertimpa dinding. Seorang ibu kehilangan anak saat keributan. Rudi mengatakan kepada surat kabar bahwa warga sudah menerima ganti rugi. Kenyataannya, uang itu berhenti di tangan perantara. Ratri mengetahui semua itu dari Murni, perempuan yang dahulu mengenali foto Sekar. Adik Murni tinggal di kawasan yang digusur. Sejak kejadian tersebut, Murni menjadi orang yang paling bersedia membantu Ratri mencari informasi. Dia sering ke karaoke di Glodok, kata Murni. Kalau sedang senang, mulutnya lebih cepat daripada pikirannya. Ratri tidak segera mendekat. Selama 3 minggu, ia duduk di sudut ruangan karaoke yang sama, berganti pakaian dan gaya rambut. Kadang ia mengenakan blus merah marun, kadang gaun hitam sederhana. Ia tidak memandang Rudi terlalu lama. Lelaki seperti itu terbiasa dikejar. Ketidakpedulian membuatnya penasaran. Rudi akhirnya menghampiri sendiri. Ia berusia sekitar 45 tahun, tubuhnya besar, rambutnya disisir ke belakang, dan jarinya dipenuhi cincin. Ia berbicara sambil menepuk bahu orang lain, tertawa keras, dan memanggil pelayan hanya dengan menjentikkan jari. "Kamu baru di sini?" tanyanya. Ratri tersenyum tipis. "Tidak terlalu baru." "Namamu?" "Tina." Rudi menganggap jawaban pendek sebagai tanda malu. Ia duduk tanpa diminta dan mulai menceritakan tentang gedung-gedung yang sedang dibangunnya. Ia mengaku pernah membuat pejabat menunggu 2 jam di lobi. Ia menyebut warga miskin yang menolak pindah sebagai orang bodoh yang tidak memahami kemajuan. Ratri mendengarkan. Di antara 2 lagu, Rudi menerima telepon. Ia marah kepada seseorang karena obatnya belum dikirim ke hotel. Setelah menutup telepon, ia mengeluh tentang tekanan darah, nyeri dada, dan dokter yang terlalu banyak melarang. Kata dokter, saya harus berhenti minum, katanya sambil mengangkat gelas. Kalau semua larangan dituruti, hidup untuk apa? Ratri menunduk untuk menyembunyikan perubahan di wajahnya. 2 malam kemudian, Rudi mengajak Ratri ke sebuah hotel tua yang masih mempertahankan kemewahan masa lalu. Kamar mereka menghadap jalan besar yang tidak pernah benar-benar sepi. Dari jendela terdengar klakson.
suara pedagang, dan azan subuh yang mulai jauh di ujung malam. Rudi menyalakan musik melalui pemutar kaset, lalu membuka botol minuman. Ia berbicara tanpa henti. Ratri hanya sesekali menjawab. Ia telah mempersiapkan semuanya, tetapi tetap memberi dirinya kesempatan terakhir untuk mundur. Kesempatan itu hilang ketika Rudi bercerita tentang penggusuran. "Mereka menangis seperti saya mencuri nyawa mereka," katanya sambil tertawa. Padahal tanah itu juga bukan punya mereka. Orang kecil selalu merasa dunia berutang kepada mereka. Ratri menuangkan minuman ke gelasnya. Beberapa waktu kemudian, Rudi terdiam. Gelas terlepas dari tangannya. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya tidak kuat. Ratri menangkap bahunya agar tubuh besar itu tidak membentur meja. "Panggil dokter," katanya terbata. Ratri memandangnya lama. Dulu orang-orang itu juga memanggil bantuan. Rudi tidak memahami maksudnya. Wajahnya berubah tegang, napasnya pendek. Ia jatuh di sisi tempat tidur dan tidak bangun lagi. Ratri membersihkan permukaan yang disentuhnya. Ia mengambil dompet, kunci mobil, dan sebuah pemantik emas bertuliskan nama perusahaan Rudi. Dari dalam tas kerja, ia menemukan fotokopi daftar pembayaran kepada beberapa pejabat. Dokumen itu jauh lebih berharga daripada uang. Keesokan harinya, Budi Santoso menerima kabar tentang kematian Rudi saat sedang sarapan bubur ayam di kantin kepolisian. Ia belum selesai menambahkan kecap ketika seorang petugas memanggilnya. Kamar hotel itu terasa terlalu rapi. Budi melihat 2 gelas, hanya satu yang memiliki sidik jari jelas, milik korban. Gelas kedua telah diseka. Sprei tidak kusut berlebihan, tidak ada tanda perkelahian. Barang yang hilang lagi-lagi hanya beberapa benda pribadi. Pelayan hotel mengingat seorang perempuan bersama Rudi. "Cantik?" tanya Budi. Pelayan berpikir, "Biasa saja, Pak, tapi matanya tajam, pakaiannya gelap, mungkin namanya Dina." Nama berbeda, wajah yang samar, cara kerja yang sama. Dokter forensik menemukan pola yang sejalan dengan kematian Hendra. Bukan zat yang sama persis, tetapi sama-sama bekerja melalui kelemahan tubuh korban. Pembunuh itu tidak membawa satu cara untuk semua orang. Ia menyesuaikan tindakannya. Budi mulai menyusun peta. Hendra terhubung dengan perusahaan tambang di Kalimantan. Rudi pernah bekerja sama dengan Hendra dalam proyek pergudangan. Pengusaha kayu di Surabaya, korban lama yang ditemukan dalam arsip, juga pernah menjadi mitra kelompok usaha mereka. Koneksi yang semula terlihat tipis berubah menjadi garis. Budi pergi ke kantor lama perusahaan tambang. Bangunannya hampir kosong karena perusahaan berganti nama setelah krisis. Seorang pegawai tua memberinya akses ke dokumen yang hendak dibuang. Dari sana, Budi menemukan berita kecelakaan tahun 1991. Jumlah korban resmi 5 orang. Di bagian belakang map terdapat surat protes keluarga pekerja. Salah satunya ditandatangani oleh Sekar Wibisono. Budi membaca surat itu 2 kali. Sekar menuduh perusahaan mengabaikan peringatan keselamatan. Ia menyebut ayahnya, Wibowo, dan meminta penyelidikan independen. Di lembar lain terdapat catatan singkat. Pengadu dipindahkan ke Jakarta untuk ditawari pekerjaan melalui staf bernama Arman Darmaji. Setelah itu, dokumen berhenti. Budi meminta petugas mencari Sekar Wibisono dan keluarganya. Jawaban datang beberapa hari kemudian. Sekar tidak memiliki catatan resmi setelah 1992. Ibunya masih tinggal di Kalimantan Selatan. Adiknya bernama Ratri Wibisono, lahir 1974, meninggalkan kampung pada usia 19 tahun. Tidak ada alamat tetap, tidak ada pekerjaan resmi, tidak ada foto terbaru. Budi merasakan sesuatu bergerak di dalam pikirannya. Ia belum memiliki bukti bahwa Ratri adalah perempuan yang dicari.
Ia bahkan belum tahu apakah Ratri masih hidup. Namun, untuk pertama kalinya, sosok tanpa wajah itu memiliki kemungkinan masa lalu. Sementara itu, Ratri memeriksa dokumen yang diambil dari tas Rudi. Di antara daftar pembayaran terdapat nama yang sangat dikenalnya, Arman Darmaji. Di sampingnya tertulis beberapa lokasi. Sebuah klub tertutup di Jakarta Pusat, 2 wisma di Jakarta Utara, dan sebuah yayasan tenaga kerja yang mengirim perempuan dari daerah ke kota besar. Salah satu catatan menyebut nama lama yang membuat tangan Ratri gemetar. Siska. Nama yang digunakan Sekar ketika bekerja di tempat itu. Di bawahnya terdapat tulisan, dipindahkan atas perintah Ade. Untuk pertama kalinya sejak memulai semua ini, ketenangan Ratri retak. Ia duduk di lantai kamar petak sambil memegang kertas tersebut. Dari rumah sebelah terdengar suara sinetron televisi dan tawa anak-anak. Bau bawang goreng masuk melalui jendela. Di kejauhan, penjual mie tek-tek memukul mangkuk sebagai tanda dagangannya lewat. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Ratri menempelkan foto Sekar di dinding. Sebentar lagi, bisiknya, aku akan tahu. Namun daftar itu juga memuat nama lain, Komisaris Besar Surya Wirata. Ratri belum mengetahui siapa lelaki itu. Ia hanya melihat jumlah pembayaran yang tercatat di samping namanya. Jumlahnya cukup besar untuk membeli sebuah rumah. Tahun 2000 dimulai dengan hujan besar dan banjir yang menenggelamkan banyak bagian Jakarta. Air kecoklatan masuk ke rumah-rumah, menghanyutkan sandal, kursi plastik, serta sampah dari selokan. Orang-orang mengangkat barang ke tempat tinggi dan menunggu bantuan yang selalu datang terlambat. Di kawasan bisnis, gedung-gedung tinggi tetap berdiri kering. Lift tetap bergerak, pertemuan tetap berlangsung. Orang-orang yang memiliki kuasa tidak pernah benar-benar merasakan banjir dengan cara yang sama seperti mereka yang tidur di atas meja makan. Ratri telah berpindah tempat tinggal. Kamar lamanya di Rawamangun terlalu dekat dengan pertanyaan. Setelah kematian Rudi, beberapa perempuan di tempat hiburan mulai membicarakan penyelidikan polisi. Ada kabar bahwa seorang komisaris bernama Budi Santoso mendatangi klub-klub dan meminta daftar pekerja perempuan. Ratri kini menyewa kamar di rumah kos dekat Matraman menggunakan nama Nuraini. Ia mengenakan jilbab saat keluar siang hari, bukan sebagai penyamaran yang mencolok, melainkan agar wajahnya lebih sulit diingat. Di malam hari, ia bekerja sebagai pencuci gelas dan pembantu dapur di sebuah klub privat bernama Cendana Room. Tempat itu tidak memiliki papan nama. Pintunya berada di belakang restoran tua. Tamu harus menunjukkan kartu atau dikenal oleh penjaga. Di dalamnya, lampu dibuat redup, karpet tebal menyerap suara, dan para pelayan diajari untuk tidak menatap percakapan tamu. Cendana Room adalah tempat para mantan pejabat, perwira, pengusaha, dan perantara proyek bertemu setelah suasana politik berubah. Mereka mengeluh tentang pemerintahan baru sambil memindahkan uang, menyusun kerjasama, dan memastikan jaringan lama tetap hidup dengan nama baru. Arman Darmaji datang setiap Rabu. Ratri mengenalinya sejak malam pertama. Usianya telah melewati 50. Rambutnya menipis, perutnya membesar. Tetapi cara ia tersenyum tidak berubah. Senyum itu sama seperti ketika ia berdiri di rumah keluarga Wibisono dan menawarkan pekerjaan kepada Sekar. Ratri menundukkan kepala sambil membawa bagi gelas. Arman tidak mengenalinya. Bagi lelaki itu, seorang gadis kampung yang pernah dilihat 9 tahun lalu tidak lebih penting daripada kursi yang pernah didudukinya. Ratri mengamati selama hampir 2 bulan. Arman selalu datang bersama sopir dan 1 orang pengawal. Ia memesan konjak, tidak menyukai makanan terlalu pedas, dan sering meminta kacang goreng serta pisang rebus. Ia memiliki kebiasaan membuka kancing kerah setelah minuman kedua. Setiap pukul 10 lewat, ia pergi ke teras kecil untuk menerima telepon. Di dalam tas kulitnya, Arman menyimpan buku agenda dan kunci kecil. Ratri menduga kunci itu milik lemari di ruang kerja pribadi yang terletak di lantai atas klub.
Ia tidak berniat langsung membunuh Arman. Setidaknya belum. Ia ingin menemukan Sekar. Kesempatan datang menjelang libur panjang, ketika banyak staf mengambil cuti untuk mengunjungi keluarga mereka. Cendana Rum kekurangan pekerja, sehingga Ratri mengambil 2 giliran tambahan. Klub lebih sepi, tetapi Arman tetap datang untuk bertemu 3 orang. Salah satunya adalah Surya Wirata. Ratri mengenali nama itu dari daftar pembayaran Rudi. Surya duduk dengan punggung tegak. Seragamnya tidak dikenakan, tetapi sikap seorang pejabat tetap melekat. Ia berbicara lebih sedikit daripada yang lain. Setiap kali ia berbicara, semua orang berhenti. Ratri menuangkan minuman sambil menahan napas. "Berkas lama harus dibersihkan," kata Surya. "Pers sekarang terlalu bebas. Wartawan merasa bisa menggali apa saja." Arman tertawa. "Mereka akan bosan. Rakyat juga akan bosan. Semua orang butuh makan lebih daripada kebenaran." Seorang pengusaha bertanya tentang Wisma di Tanjung Priuk. Arman menjawab bahwa tempat itu sudah ditutup dan pekerjanya dipindahkan. "Bagaimana dengan perempuan yang dulu mencuri daftar tamu?" tanya Surya. Arman mengangkat bahu. "Yang dari Kalimantan, sudah selesai sejak lama." Tangan Ratri hampir kehilangan keseimbangan. Gelas di atas baki berdenting pelan. Surya menoleh. "Kenapa?" Ratri segera membungkuk. "Maaf Pak, tangan saya licin." Surya menatapnya beberapa detik, lalu kembali berbicara. Malam itu, setelah para tamu pergi, Ratri mencuri kunci dari saku jas Arman yang digantung di ruang kecil dekat toilet. Ia membuat cetakan cepat menggunakan sabun batang yang dibawa dari kos, lalu mengembalikan kunci sebelum ada yang menyadari. Seminggu kemudian, ia memiliki salinan. Pada Rabu berikutnya, Arman pergi ke teras untuk menerima telepon. Ratri menyelinap melalui tangga servis. Ia membuka ruang kerja di lantai atas dan menemukan lemari besi kecil di balik lukisan pemandangan Bali. Kunci salinan membuka laci pertama, bukan lemari besi. Di dalam laci terdapat paspor, kwitansi, surat, dan beberapa foto. Salah satu foto memperlihatkan Sekar. Kakaknya berdiri bersama 5 perempuan lain di depan sebuah rumah. Tubuhnya lebih kurus daripada saat meninggalkan kampung. Rambutnya dipotong pendek. Di belakang foto tertulis nama Siska dan tanggal 1993. Ratri menahan tangis. Di bawah foto terdapat laporan tulisan tangan. Sekar pernah mencoba menyerahkan daftar tamu kepada seorang wartawan. Ia ditangkap sebelum bertemu. Laporan selanjutnya menyatakan ia dipindahkan ke gudang dekat pelabuhan. Tidak ada catatan setelah itu. Pintu di belakang Ratri tiba-tiba bergerak. Ia menutup laci dan bersembunyi di balik tirai tebal. Seseorang masuk. Dari celah kain, Ratri melihat Arman berjalan menuju meja bersama Surya. "Budi Santoso sudah sampai ke perkara tambang," kata Surya. Arman mengumpat pelan. "Bukankah dia anak buahmu?" "Dia terlalu lurus. Orang seperti itu lebih sulit diatur daripada penjahat." "Apa yang dia tahu?" "Nama keluarga Wibisono." Ratri menutup mulut dengan telapak tangan. "Adiknya masih hidup?" tanya Arman. "Belum tahu, tapi kalau perempuan yang membunuh Hendra dan Rudi punya hubungan dengan keluarga itu, kita menghadapi orang yang sabar." Arman tertawa pendek. "Gadis kampung tidak akan bisa masuk ke sini." Ratri berdiri hanya beberapa langkah darinya, tersembunyi oleh kain. Setelah mereka pergi, ia mengambil foto Sekar dan beberapa dokumen. Ia menutup semua seperti semula, tetapi saat menuruni tangga servis, ia bertemu seorang pelayan muda bernama Lilis. Lilis menatap map di tangan Ratri. "Kamu dari atas?" Ratri tidak menjawab. Wajah Lilis berubah takut. "Kalau ketahuan, kita berdua bisa hilang." Ratri mendekat dan menggenggam lengannya. "Kamu tahu tentang perempuan-perempuan yang dulu dibawa ke Wisma?" Lilis menghindari pandangannya.
Adik ibu saya pernah di sana, katanya pelan. Tidak pernah pulang. Untuk pertama kalinya, Ratri melihat seseorang di tempat itu bukan sebagai ancaman atau alat, melainkan sebagai korban lain. Ia memberikan sebagian uang kepada Lilis dan menyuruhnya pulang ke kampung keesokan hari. Lilis menolak pada awalnya, tetapi akhirnya menerima. Sebelum pergi, Lilis memberitahu bahwa Arman menyimpan buku utama di lemari besi. Buku itu berisi nama klien, pembayaran, dan lokasi pemindahan perempuan. Kode lemari berubah setiap bulan, tetapi Arman menyimpan angkanya di dalam sampul agenda. Ratri memiliki tujuan baru. Ia akan mengambil buku itu. Setelah itu, ia akan menghadapi Arman. Pada saat yang sama, Budi Santoso berada di Kalimantan Selatan. Ia duduk di rumah tua milik Ibu Ratri, meminum kopi hitam yang terlalu manis. Sementara hujan mengetuk atap seng. Ibu Ratri telah terlihat jauh lebih tua daripada usianya. Ia tidak mendengar dengan jelas dan sering berhenti di tengah kalimat. "Ratri anak baik," katanya. "Terlalu banyak diam. Orang kira anak diam tidak menyimpan apa-apa. Padahal kadang-kadang yang diam itu seperti sungai dalam." Budi memperlihatkan foto buram dari kamera hotel. Perempuan di dalamnya hanya terlihat dari samping. Ibu Ratri memegang foto lama sekali. "Itu bisa jadi anak saya," katanya. "Bisa juga bukan." "Apakah ibu tahu dia berada di Jakarta?" "Dia kirim uang, tidak pernah tulis alamat." "Apakah dia pernah bicara tentang membalas kematian ayahnya?" Perempuan tua itu menatap Budi tajam. "Pak polisi, waktu suami saya mati, kami meminta keadilan. Tidak ada yang datang. Waktu Sekar hilang, kami meminta bantuan. Tidak ada yang datang. Sekarang kalau Ratri melakukan sesuatu, semua orang datang mencarinya." Budi tidak mampu membantah. Sebelum ia pergi, Ibu Ratri menyerahkan sebuah surat lama. Surat itu ditulis Ratri 2 tahun sebelumnya. Di dalamnya hanya ada satu kalimat yang membuat Budi merasa dingin. "Ibu, kalau suatu hari nama saya menjadi buruk, ingatlah bahwa saya pernah mencoba meminta pertolongan dengan cara yang baik." Ratri kembali ke Cendana Room pada malam Rabu terakhir bulan Februari 2001. Jakarta baru saja diguyur hujan. Jalanan licin, udara lembab, dan langit memantulkan cahaya merah dari papan reklame. Di sekitar bundaran Hotel Indonesia, bus kota bergerak lambat di antara taksi serta sepeda motor. Penjual koran berlari mendekati kendaraan sambil meneriakkan berita politik terbaru. Di balik pintu tanpa nama, para tamu Cendana Room meminum konjak dan membicarakan perubahan kekuasaan seperti orang membicarakan cuaca. Ratri mengenakan seragam hitam dan celemek putih. Di saku dalamnya terdapat obeng kecil, salinan kunci, serta foto Sekar. Ia telah menghafal jadwal malam itu. Arman datang pukul 9, Surya tidak hadir. Pengawal Arman duduk di ruang depan sambil bermain kartu dengan supir. Pada pukul 10:12, Arman pergi ke teras. Ratri masuk ke ruang kerja. Ia membuka laci, mengambil agenda, dan menemukan 4 angka yang ditulis di balik sampul. Lemari besi terbuka setelah percobaan kedua. Di dalamnya terdapat uang tunai, paspor palsu, pita kaset, foto, dan 2 buku bersampul coklat. Buku pertama berisi daftar pembayaran kepada aparat. Buku kedua mencatat nama perempuan, daerah asal, tempat penempatan, serta keterangan singkat. Ratri membuka halaman tahun 1993. Sekar Wibisono tercatat dengan nama Siska. Di kolom terakhir tertulis, dipindahkan ke Gudang 14, Tanjung Priuk. Masalah selesai atas perintah SW. SW Surya Wirata. Ratri merasa dunia di sekelilingnya menjadi sunyi. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri di depan lemari besi, menatap nama Sekar, seolah huruf-huruf itu dapat berubah jika ia menunggu cukup lama. Selama bertahun-tahun, ia membayangkan kakaknya masih hidup di kota lain.
mungkin memakai nama berbeda, mungkin terlalu takut untuk pulang. Catatan singkat itu menghancurkan sisa harapan yang selalu ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Ia membuka halaman lain. Di sana ada puluhan nama perempuan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Beberapa diberi keterangan dipindahkan, beberapa kabur, beberapa hanya ditandai dengan satu garis merah. Ratri akhirnya memahami bahwa Sekar bukan satu-satunya. Kakaknya hanyalah satu nama di dalam sistem yang bekerja seperti mesin, menyerap perempuan muda dari daerah, lalu menghapus jejak mereka. Kemarahan Ratri tidak lagi terasa panas. Ia berubah menjadi dingin dan berat. Buku itu bukan sekedar bukti tentang Sekar. Buku itu adalah suara bagi semua perempuan yang tidak pernah sempat pulang. Ia memasukkan kedua buku ke dalam tas kain, lalu mendengar suara pintu. Arman berdiri di sana. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling memandang. Arman melihat lemari yang terbuka, agenda di meja, lalu wajah Ratri. Kerutan di dahinya perlahan berubah menjadi pengenalan. "Kamu," katanya, "saya pernah melihatmu." Ratri tidak bergerak. Arman masuk dan menutup pintu. "Wibisono," gumamnya, "adiknya Sekar." Mendengar nama kakaknya dari mulut lelaki itu membuat Ratri ingin menerjangnya. Namun ia memaksa dirinya tetap tenang. "Di mana jasad kakak saya?" Arman menatap tas kain di tangannya. "Berikan buku itu." "Di mana?" "Kamu tidak memahami apa yang sedang kamu pegang." "Saya memahami cukup banyak." Arman tertawa tanpa kegembiraan. "Kakakmu membuat masalah. Dia diberi pekerjaan, tempat tinggal, makanan, tapi dia mencuri dan mencoba menjual nama orang penting. Dia mencoba menyelamatkan perempuan lain. Jangan menjadikan dia suci. Semua orang membuat pilihan. Apakah dibuang ke gudang juga pilihan?" Arman berhenti tersenyum. Ratri melihat ketakutan kecil melintas di wajahnya. Bukan karena rasa bersalah. Ia takut pada buku-buku yang hilang. "Kamu yang membunuh Hendra dan Rudi?" Ratri tidak menjawab. "Bodoh," kata Arman. "Kamu pikir mereka satu-satunya? Kalau 2 orang mati, 100 orang lain akan mengambil tempat mereka. Kalau begitu, setidaknya 2 orang tidak bisa menyakiti siapapun lagi." Arman bergerak cepat menuju meja, tangannya meraih laci. Ratri tahu ada senjata di sana. Ia melempar kursi ke arahnya. Arman kehilangan keseimbangan. Ratri menarik botol kecil dari sakunya, tetapi tidak sempat menggunakannya. Mereka bergumul. Arman jauh lebih berat, tetapi tubuhnya tidak sekuat dulu. Napasnya segera tersengal. Ratri mendorongnya ke dinding. Kepala lelaki itu membentur rak. Ia jatuh, masih sadar, dan mencoba berteriak. Ratri menekan sapu tangan ke mulutnya. Ia telah membayangkan saat ini selama bertahun-tahun. Dalam bayangannya, ia akan berbicara panjang, membuat Arman mengakui semua dosa, lalu melihatnya memohon. Kenyataannya tidak seperti itu. Arman hanya tampak tua, ketakutan, dan menjijikkan. "Sekar dikubur di mana?" Arman menatapnya dengan mata berair. "Gudang lama," katanya terbata. "Dekat dermaga. Mereka membawanya malam-malam. Saya tidak ikut." "Siapa?" "Orang Surya." Ratri memejamkan mata. Di luar terdengar suara langkah. Arman tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Ratri bereaksi tanpa berpikir. Dalam dorongan panik, ia menggunakan obat yang telah dibawanya, bukan dengan ketelitian dingin seperti pada 2 korban sebelumnya. Beberapa menit kemudian, tubuh Arman terkulai. Ratri berdiri gemetar. Ia memeriksa napasnya, tetapi tidak yakin apakah lelaki itu benar-benar telah meninggal atau hanya kehilangan kesadaran. Benturan di kepalanya meninggalkan luka kecil, namun bukan itu yang paling ia takuti.
Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu dengan pasti bagaimana tubuh korbannya akan bereaksi. Belakangan, hasil pemeriksaan forensik menyimpulkan bahwa luka di kepala Arman hanya dangkal. Penyebab kematiannya adalah kombinasi obat, alkohol, dan kondisi tubuhnya sendiri. Polanya masih cukup dekat dengan kasus Hendra dan Rudi untuk membuat Budi yakin bahwa perempuan yang sama berada di balik ketiganya. Untuk pertama kali, semuanya tidak berlangsung rapi. Ia mengambil tas dan keluar melalui pintu servis. Ketika menuruni tangga, liontin kecil berbentuk bunga terlepas dari lehernya. Liontin itu milik Sekar. Ratri tidak menyadarinya. Petugas keamanan menemukan Arman tidak lama kemudian. Ia masih hidup ketika ambulans tiba, tetapi meninggal di perjalanan. Budi datang sebelum tengah malam. Ruangan itu penuh jejak. Kursi terbalik, laci terbuka, lemari besi kosong. Di lantai terdapat liontin perak dengan ukiran huruf S. Budi memegangnya menggunakan sarung tangan. Bukan huruf R, S, Sekar. Ia segera memahami bahwa perempuan itu tidak hanya datang untuk membunuh. Ia mengambil sesuatu. Kamera di lorong servis merekam Ratri selama 2 detik. Wajahnya terlihat cukup jelas. Budi membandingkannya dengan foto masa sekolah yang diperoleh dari kampung. Bentuk mata, dagu, dan alis sesuai. Pencarian dimulai, namun Surya mengambil alih perkara. Ia memerintahkan semua satuan mencari Ratri sebagai pembunuh berbahaya. Ia meminta izin menembak jika perempuan itu melawan. Dia membawa dokumen, kata Budi. Dokumen apa? Buku dari lemari Arman. Surya menatapnya terlalu lama. Fokus kita menangkap pembunuh. Budi menyadari sesuatu yang selama ini hanya menjadi dugaan. Surya tidak takut Ratri membunuh lagi. Surya takut Ratri berbicara. Malam berikutnya, Budi mendatangi kos Ratri di Matraman. Kamar itu sudah kosong. Pemilik kos mengatakan Ratri pergi terburu-buru sebelum subuh. Di bawah papan lantai, petugas menemukan kotak kaleng. Di dalamnya tersimpan jam Hendra, pemantik Rudi, foto para korban, potongan berita, dan catatan mengenai kejahatan mereka. Tidak semua nama yang dicatat telah mati, beberapa masih hidup. Di halaman terakhir terdapat nama Surya Wirata. Budi juga menemukan salinan dokumen tentang Sekar dan alamat Kudang 14. Di salah satu lembar terdapat sketsa kasar bagian belakang gudang dengan tanda silang di dekat saluran drainase lama dan catatan singkat. Lahan belakang setelah tengah malam. Ia pergi ke pelabuhan tanpa memberitahu Surya. Gudang itu sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Atapnya bocor, pintunya berkarat, dan lantainya tertutup debu serta kotoran burung. Di belakang bangunan terdapat tanah kosong yang ditumbuhi ilalang. Budi mencocokkan sketsa dengan jalur drainase tua yang sudah tertutup tanah. Di satu bagian, permukaan tanah tampak sedikit berbeda dan susunan batunya tidak alami. Budi meminta penggalian dilakukan diam-diam. 2 hari kemudian, mereka menemukan tulang belulang 3 perempuan. Salah satunya mengenakan gelang kayu dengan ukiran bunga. Ibu Ratri kemudian mengenalinya sebagai gelang buatan ayah mereka untuk Sekar. Budi berdiri di tepi lubang ketika hujan mulai turun. Ia tahu Ratri telah membunuh orang. Ia tidak dapat membenarkan itu. Namun ia juga tahu seluruh rangkaian kematian tersebut tumbuh dari kegagalan panjang orang-orang seperti dirinya. Polisi yang tidak mendengar, pejabat yang menjual hukum, pengusaha yang menganggap manusia sebagai barang. Telepon seluler Budi berbunyi. Seorang wartawan bernama Ratna Kurniasih menghubunginya. Ia mengatakan menerima pesan dari perempuan yang mengaku memiliki bukti tentang perdagangan perempuan dan pembayaran kepada aparat. Pertemuan akan berlangsung malam berikutnya di gudang dekat Tanjung Priuk. Budi bertanya dari mana wartawan itu mendapatkan nomornya. Perempuan itu bilang hanya bapak polisi yang mungkin datang untuk menyelamatkan bukti,
bukan menghancurkannya. Budi menutup telepon. Ketika ia kembali ke kantor, Surya sudah menunggunya. Budi tidak tahu bahwa sejak kunjungannya ke Gudang 14, seorang anak buah Surya telah mengikuti mobilnya dan mencatat siapa saja yang ia hubungi. "Kamu menemukan sesuatu di pelabuhan?" tanya Surya. Budi memandang wajah atasannya. "Tidak ada." Itu adalah kebohongan pertama yang sengaja ia ucapkan kepada Surya. Malam pertemuan tiba, bersama angin laut yang membawa bau garam, solar, dan sampah dari pelabuhan. Gudang yang dipilih Ratri berada beberapa ratus meter dari dermaga timur. Bangunannya panjang, sebagian dindingnya berlubang, dan hanya satu lampu neon masih menyala di atas pintu samping. Truk-truk tua berjajar di kejauhan. Sesekali terdengar bunyi rantai serta klakson kapal. Ratri datang lebih awal. Ia mengenakan kemeja longgar, celana gelap, dan jaket tipis. Rambutnya diikat ke belakang. Tas kain berisi 2 buku milik Arman menempel di tubuhnya. Di saku jaket terdapat sebuah botol kecil yang telah ia siapkan untuk Surya. Ia tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya. Setelah menemukan catatan tentang Gudang 14, Ratri pergi ke sana seorang diri. Ia menemukan tanah yang pernah dibongkar dan jejak baru dari penggalian polisi. Dari koran, ia mengetahui bahwa tulang belulang 3 perempuan telah ditemukan, tetapi identitasnya belum diumumkan. Ia tahu salah satunya Sekar. Anehnya, kepastian itu tidak membuatnya menangis. Kesedihannya telah tinggal terlalu lama di dalam tubuh hingga berubah menjadi sesuatu yang keras. Wartawan Ratna Kurniasih tiba pukul 10 malam bersama seorang fotografer. Ratri meminta fotografer menunggu di luar. Di dalam buku ini ada nama orang-orang yang membayar polisi, memindahkan perempuan dan menutup perkara, kata Ratri. Salin semuanya, jangan percaya satu redaksi saja, kirim ke beberapa tempat. Wartawan itu menatapnya hati-hati. "Anda Ratri Wibisono?" Ratri tidak menjawab. "Anda dituduh membunuh 3 orang. 3 orang yang berhasil mereka hubungkan dengan saya," jawab Ratri. Ratna menahan napas. "Saya tidak meminta Anda menulis bahwa saya orang baik," lanjut Ratri. "Tulis saja apa yang mereka lakukan. Jangan biarkan kematian saya menutup cerita ini." "Apakah Anda berencana mati malam ini?" Sebelum Ratri menjawab, suara langkah terdengar dari pintu belakang. Budi masuk sendirian dengan kedua tangan terlihat jelas. "Tidak ada yang harus mati," katanya. Ratri menoleh. Ia pernah melihat wajah Budi dari jauh ketika polisi memeriksa klub, tetapi baru kali ini mereka berdiri berhadapan. "Bapak menemukan Sekar?" Budi diam sesaat. "Kami menemukan 3 jenazah. Salah satunya kemungkinan besar kakakmu." Ratri menunduk. Rahangnya bergetar, tetapi ia tidak menangis. "Apakah ibu saya tahu?" "Belum. Saya ingin memastikan lebih dulu." "Jangan biarkan dia melihat tulangnya." "Saya janji." Ratri mengangkat wajah. "Janji polisi tidak banyak artinya bagi keluarga saya." Budi menerima kalimat itu tanpa membela diri. "Kamu harus menyerahkan buku itu," katanya. "Bukan kepada saya saja, kepada wartawan juga, buat salinan. Setelah itu, menyerahlah. Supaya saya dihukum dan mereka mengganti nama perusahaan. Kalau kamu membunuh Surya, dokumen ini akan dianggap pembenaran seorang pembunuh. Semua orang yang tercantum akan mengatakan kamu mengarangnya. Kalau dia tetap hidup, dia akan menghancurkan semuanya. Tidak kalau berita sudah tersebar." Ratri tersenyum pahit. "Bapak masih percaya sistem?" "Tidak sepenuhnya." "Lalu kenapa masih berdiri di dalamnya?" Budi memandang gudang gelap di sekitar mereka. "Karena kalau semua orang yang masih punya sedikit rasa malu pergi, yang tersisa hanya orang seperti Surya." Suara kendaraan berhenti di luar. Budi berbalik. Wajahnya berubah. Pintu gudang terbuka lebar. Surya Wirata masuk bersama 4 polisi bersenjata.
Ia sampai ke sana setelah salah satu anak buahnya mengikuti mobil Budi dari kantor dan melaporkan lokasi pertemuan. Ia tidak mengenakan seragam, hanya jaket gelap. Tatapannya langsung tertuju pada tas Ratri. "Saya tahu kamu akan datang, Budi," katanya. Budi berdiri di depan Ratri dan wartawan. "Turunkan senjata." Surya tertawa kecil. "Kamu melindungi pembunuh. Saya melindungi barang bukti. Barang bukti milik polisi, bukan milikmu." Untuk pertama kalinya, pangkat dan tata krama lenyap dari percakapan mereka. Surya memerintahkan wartawan menyerahkan buku. Ratna menolak. Salah satu polisi bergerak mendekat, tetapi Budi mengangkat pistolnya. "Jangan." Gudang menjadi sunyi, hanya suara air menetes dari atap. Surya menatap Budi dengan kecewa. "Kamu membuang karir untuk perempuan yang meracuni orang? Bukan untuk dia, untuk orang-orang yang kalian kubur." Wajah Surya mengeras. Surya tidak memberikan pengakuan langsung. Ia hanya berkata bahwa pada masa itu banyak keputusan dibuat untuk melindungi orang-orang penting dan menjaga kestabilan. Menurutnya, Sekar telah menjadi ancaman bagi jaringan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Perempuan itu membahayakan terlalu banyak orang, katanya. Pada masa itu, kami melakukan apa yang dianggap perlu. Bagi Budi dan wartawan yang mendengarnya, kalimat itu sudah cukup. Itu bukan penyesalan, itu pembenaran. Ratri bergerak dari belakang Budi. Di tangannya terdapat botol kecil. Surya melihatnya dan tersenyum mengejek. Jadi ini si janda hitam yang dibicarakan orang, anak kampung dengan racun. Ratri melangkah mendekat. Budi mencoba menahannya. "Ratri, jangan. Dia membunuh kakak saya. Saya tahu. Dia akan tetap hidup. Buku itu bisa menjatuhkannya. Buku tidak mengembalikan Sekar. Bunuh dia juga tidak." Ratri berhenti hanya beberapa langkah dari Surya. Selama bertahun-tahun, ia membayangkan bahwa setiap kematian akan mengurangi beban di dadanya. Hendra mati, Rudi mati, Arman mati. Namun beban itu tidak menjadi ringan. Ia hanya berubah bentuk, seperti luka yang terus ditutup kain tanpa pernah dibersihkan. Surya meraih pistolnya. Gerakannya cepat, tetapi Budi lebih siap. Tembakan meledak, peluru mengenai tiang besi. Polisi lain berteriak, wartawan berlindung di balik peti. Ratri mendapat kesempatan. Surya tersandung, pistolnya jatuh. Ratri berdiri di atasnya dengan botol terbuka di tangan. Ia dapat menuangkan isinya ke mulut lelaki itu atau menusukkannya melalui luka kecil di leher. Semua telah ia perhitungkan. Surya menatapnya dan untuk pertama kalinya tampak benar-benar takut. Ratri teringat Sekar sedang menyanyi di panggung bambu saat 17 Agustus. Teringat ayah pulang dengan wajah hitam oleh debu. Teringat ibunya membagi sepotong ikan asin agar cukup untuk 3 orang. Semua kenangan itu muncul bukan sebagai bara, melainkan sebagai rumah yang telah lama hilang. Ia menutup botol. "Tidak," katanya pelan. "Kamu akan hidup cukup lama untuk mendengar semua orang menyebut apa yang kamu lakukan." Surya mencoba bangkit, tetapi Budi memborgolnya. 2 polisi yang datang bersama Surya meletakkan senjata. 2 lainnya melarikan diri, tetapi ditangkap di luar setelah fotografer dan pekerja pelabuhan melihat mereka. Wartawan Ratna segera membawa salinan dokumen ke kantornya. Sebelum fajar, halaman-halaman dari buku Arman digandakan dengan mesin fotokopi. Sebagian dikirim melalui faksimile ke redaksi lain dan lembaga bantuan hukum. Sisanya dimasukkan ke dalam amplop, lalu dibawa kurir koran ke kantor anggota parlemen dan organisasi perempuan. Pita rekaman serta negatif foto disimpan di 2 tempat berbeda. Ketika pejabat mencoba menghentikan penerbitan, dokumen tersebut sudah terlalu banyak tersebar untuk ditarik kembali. Berita meledak pada pagi hari.
nama pengusaha, pejabat, polisi, dan pengelola wisma muncul di surat kabar. Keluarga perempuan yang hilang berdatangan ke kantor polisi. Gudang-gudang lama diperiksa. Beberapa lokasi pemakaman ditemukan. Surya Wirata ditahan dan kemudian diadili atas penyalahgunaan wewenang, penutupan perkara, serta keterlibatan dalam kematian beberapa perempuan. Budi kehilangan jabatannya untuk sementara karena melanggar perintah, tetapi kesaksiannya mencegah perkara dikubur kembali. Bertahun-tahun kemudian, namanya dipulihkan, meski ia tidak pernah menerima kenaikan pangkat yang dahulu dijanjikan. Ratri menyerahkan diri pada malam itu juga. Persidangannya berlangsung panjang. Sebagian surat kabar menyebutnya pembunuh berdarah dingin. Sebagian lain menjadikannya simbol perlawanan. Ratri menolak keduanya. "Saya bukan pahlawan," katanya di pengadilan. "Saya telah mengambil nyawa, tetapi jangan gunakan kesalahan saya untuk menghapus kesalahan mereka." Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara yang panjang. Sebelum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan, Budi menemuinya di ruang tahanan. Ia membawa sebuah kotak kecil. Di dalamnya terdapat gelang kayu sekar yang ditemukan bersama jasadnya. Ratri memegang gelang itu dengan kedua tangan. "Ibu sudah tahu?" tanyanya. "Sudah, jasad Sekar akan dipulangkan." Ratri menunduk lama sekali. "Dia akhirnya pulang," katanya. Beberapa bulan kemudian, Sekar dimakamkan di kampung halaman di Kalimantan Selatan. Warga datang membawa bunga, nasi ketan, dan doa. Ibu Ratri duduk di samping makam hingga sore. Tidak ada pidato besar, tidak ada pejabat. Hanya keluarga para pekerja tambang yang pernah kehilangan orang-orang mereka dan tidak pernah memperoleh jawaban. Di penjara, Ratri menerima surat dari ibunya. Surat itu pendek. "Ibu tidak membenarkan apa yang kamu lakukan, tetapi ibu tahu dari mana luka itu berasal. Sekar sudah pulang. Sekarang, suatu hari nanti, pulanglah sebagai dirimu sendiri." Ratri membaca surat itu berulang kali. Di luar jendela berjeruji, hujan pertama musim penghujan turun ke halaman. Bau tanah basah masuk bersama angin. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan kampung, Ratri tidak memikirkan daftar nama, hutang darah, atau wajah lelaki yang harus dihukum. Ia hanya mengingat rumah papan, suara Sekar bernyanyi, dan ayahnya yang tertawa sambil mencuci debu batu bara dari tangan. Era reformasi menjanjikan bahwa Indonesia akan berubah. Beberapa perubahan memang datang. Surat kabar menjadi lebih berani. Pejabat tidak lagi sepenuhnya kebal. Orang-orang mulai mengatakan kebenaran dengan suara keras. Namun, perubahan selalu tiba terlambat bagi mereka yang telah dikubur tanpa nama. Ratri Wibisono menjadi bagian dari masa itu, bukan sebagai lambang keadilan, melainkan sebagai peringatan tentang apa yang dapat terjadi ketika keadilan terlalu lama menutup pintu. Sebab luka yang tidak pernah didengar tidak selalu menghilang. Kadang-kadang ia tumbuh dalam diam, mengeras seperti batu di dasar sungai, menunggu arus cukup kuat untuk membawanya ke permukaan.